Nah, alhamdulillah ini acaranya dimulai, Cek. Ini ada Mas Iil lagi. Nih, lanjut nih. Nih dari kakak, dari Mas Shelly nih, Cek, sehat, Cek. Dari tadi, Cek, dari kemarin. Tadi hujan. Oh, irame, Ceknya. Oh, Ustaz siapa, Cek? Atraksi. Ini Ustaz dengan atraksi ya. Anan Ataki maksudnya ya. Belajar tentang misalnya belajar makomat sama Bilal, boleh. Pesantren, Ceknya. Jadi hari ini saya mendapatkan filosofi ketika istrimu menjadi penghalang untuk hijrah, tinggalkan saja. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, sehat dan rohani. Nah, guys, sekarang di luar cuaca hujan ya. Semoga hujan ini membawa berkah ya. Amin, Allahumma amin. Jadi di segmen kali ini agak sedikit berbeda. Edisi malam Jumat, guys. Jadi kita sekarang akan menghadiri acara Sarung Time di Masjid Pemuda Baheula yang mempersembahkan kunci membuka pintu langit yang di kajian sholawat muhasabah yang oleh Ustadz Hanan Ataki ya, beralamatkan di Jalan Panyawangan Raya. Jadi kita mau ke sana, guys, nunggu hujannya reda. Jadi sambil nunggu hujan reda kita bersolawat ya, seperti dimana dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, jadi sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, lalu ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi kajian malam Jumat ini adalah sholawat muhasabah ya. Sekali lagi ditemani oleh ustadz yang kondang ya, yang mungkin masih muda beliau tapi sok banget lah. Jadi kita kedua kalinya ke kediaman beliau, yaitu Ustadz Hanan Ataki ya. Jadi yang mau ke sana sampai ketemu di Masjid Pemuda Baheula. Apolinpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi alhamdulillah setelah perjalanan yang begitu ekstrim, mendaki gunung, lewati lembah, pokoknya mah hujan, terus berkabut, jalannya liku-liku, ada insiden juga. Ini mobilnya Ketua Junot ngebut, tapi tidak mengurungkan niat kita untuk terus menghadiri acara Ustadz Hanan Ataki ya. Pokoknya mah semoga menjadi amal ibadah ya, semoga kita mendapatkan hikmahnya. Ini kita bisa lihat banyak sekali ya motor-motor yang berdatangan ya. Ini ada dari luar kota, dari daerah. Pokoknya mah ini soalnya dibuka untuk umum ya. Saya udah nggak kuat nih menggigil. Ini masih di atas tuh, masih di atas tuh. Lokasinya masih ke atas lagi, guys. Jadi belum sampai di sini ada tangga, kita harus naik ke tangga ya. Jadi di sini cuacanya udah mau hujan, dingin lagi. Pokoknya ikutin terus ya di Wadah Hadir Official. Pokoknya Khairunas Antum Winas, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah guys, setelah banyak diomongan dan bisa sampaikan juga piaraleun, alhamdulillah sampai juga ini di masjid apa namanya teh, aduh lupa lagi lah, pokoknya masjid weh. No, mak kemana mak? Masjid itu standar hadiah gitu. Kalau Nah itu bisnisnya guys.
ya. Jadi benar-benar banyak sekali gogodanya mau nyampai ke puncak itu ya game. Jadi perlu kesabaran, ketelatenan, juga kesungguhan. Yang penting niat guys. Bolak-balik karena cuaca dingin tapi tidak menyurutkan saya dan anak saya juga istri saya ikut ke majelis ini. Enggak. Banyak jemaah juga ya. Jadi nggak tahu kenapa istri saya kalangsu mungkin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini karena tempatnya di puncak guys tuh. Ke atas tuh kemana sini ya? Takut salah jalan boy. Banyak orang guys, banyak para jemaah yang pada hadir juga. Aduh ya Allah. Ini masjidnya masih dalam tahap pembangunan guys. Di sini juga ada pesantren. Jadi kita ke atas kemana ya? Nah, kita sholat dulu guys. Tadi udah sholat maghrib, sekarang sholat isya guys, sholat berjamaah. Guys, jadi ini saya sudah sampai ke masjid ya. Jadi saya benar-benar diuji kesabaran ya. Bolak-balik ke atas ke bawah. Ini Mang Kiki dua orang teh. Satu Papolin Sama Mang Kiki. Papolin Indonesia. Nah, ini Komsis Thohir kenapa kalangsu juga? langsung. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Semoga berkah ya. Ya ini panitia di sini disediakan makanan, tapi kebetulan mungkin kedinginan jadi nggak kebagian. Dikarenakan istri saya kalangsu ya, jadi sedikit agak terhambat. Tapi tujuan saya kesini bukan untuk dapat makanan dan snack, tapi ibadah ya. Yang penting kita diberikan kesehatan, kenikmatan Islam dan iman. Alhamdulillah nih di atas ini kita bisa lihat panorama ya kota Bandung. Ada pohon-pohon pinus. Nah nih bismillah, ininya akan dimulai ya. Kita lihat ke depan. Bu, ini kasih tandakan bu. Yang eta kabudakeun wayahna po. Kalau berarti tadi siapa lagi sama istri itu tadi teh jadi para jemaahnya banyak banget tuh. Alhamdulillah sampai penuh masjidnya. Kita simak kajiannya, semoga ilmunya bermanfaat ya, dan juga semoga pembangunan masjid ini berjalan lancar. Amin Allahumma amin. Ini pesantren yang
ini sama Ustadz. Ini acaranya mau dimulai guys. Oh ini lagi ngantri kopi guys. Jadi karena kehujanan, jadi dari 145 boleh agak dapat lagi ya. Karena alhamdulillah cuaca dingin ya. Tapi kita bersyukur karena bareng sama teman-teman jadi hangat gitu kan. Boleh yuk merapat lagi. Karena ada teman-teman lain yang biar lebih nyaman juga, jadi boleh merapat lagi ya. Oke, ini akhirnya kerinduan diimami sama Bunda kita terobati hari ini ya. Berasa kayak YouTube tadi tuh, Masya Allah. Angkat dulu kopi, bos. Iya. Waktu berasa kayak 8 tahun lalu pertama kali ya. Nah, jadi untuk menghangatkan suasana dan mendinginkan hati yang panas, kita kopi yang hangat-hangat dulu ya. Didapatkan ya untuk tempat duduknya, karena untuk memberikan kesempatan kepada teman kita yang mungkin baru saja datang dan juga akan bergabung di acara Sarum Time. Dan juga ini nanti di akhir acara jangan kemana-mana karena ini spesial buat Iwan nih. Akan memberi hadiah dan udah mulia. Betul. Ini kalau teman-teman nggak percaya lihat bahu kiri aku kan agak berat ya. Ini ada logam mulia. Oke, ya nanti ya. Dan pastinya terima kasih untuk para sponsor, terima kasih untuk Surya, Terima kasih juga untuk Bank Syariah Indonesia. terima kasih untuk Warung Sik, Terima kasih untuk Amanah Visual. dan terima kasih untuk Serabonga Catering. Dan teman-teman silakan dipersiapkan. Nah, alhamdulillah ini acaranya dimulai cek. Ini ada lagi. Nih lanjut nih. Nih dari kakak dari Mas Heli nih cek sehat cek. Dari tadi cek dari kemarin. Tadi hujan. Oh, rame ceknya. Beres sholat, FGD-nya, nongkrong, Oh, ngobrol-ngobrol tentang umat. Ustadz siapa cek sambil ini? minum kopi, silakan. Kita Jualan pergi, nggak harus mundur. Ini. Ada yang mau silakan juga. Ustadz dengan atraksi ya. Anan Ataki Mau maksudnya ya. belajar tentang misalnya belajar makomat sama Nah. Ustadz Bilal, boleh. Belajar Pesantren fiqh ceknya. sama Ustadz Raihan. Jadi hari ini saya mendapatkan filosofi ketika istrimu menjadi penghalang untuk hijrah, tinggalkan saja. Selamat Ya, datang di pesantren. bina. Ini adalah rumah anak muda, rumah kita bersama. Bagi yang merasa saya Oh, tidak hari ini muda ya? lagi, setidaknya masih punya Iya, semangat. maksudnya dipisahkan, takutnya ada fitnah kan. Sekarang fitnah akhir zaman ya, Cek. Jadi dipisah ya, guys. Harim sama Adam dipisah. Karena Sarum Time, hukumnya digital. Iya, Dan ada pasti digital. nggak pakai peci, nah ini kayaknya belum. Sarung time, pakai sarung cek ya. Jadi next kalau Sarum Time lagi wajib pakai sarung, pakai Nah. peci atau pakai penutup kepala. Duku ya. Duku seru itu. Ya, sama. Terima kasih kepada Ustadz Gak usah Raihan. Devi, ceknya. Kalian kalau mau tahu ilmu seseorang, lihatlah tentang sifat tawaduknya. Kalau mau tahu ilmu seseorang itu bukan ketika dia ngomong, bukan ketika dia ngajar, tapi sifat tawaduk. Kalau ngajar itu bukan ilmu, itu hafalan. Iya kayak ngajar dong. Semua orang bisa menghafal, terus dia menyampaikan. Tapi hakikat dari ilmu itu, kalau yang zahir adalah sifat tawaduk. Kalau yang batin adalah makhafatullah, takutnya dia kepada Allah. Nah, jadi kalau tadi Ustadz Raihan bilang bahwa beliau adalah debu untuk tayamum, itu menunjukkan keilmuan beliau yang luar biasa. Jadi tawadhu itu adalah tanda-tanda berisi. Kan Tawadhu sesuai itu berisi berisi, pasti merunduk. Yang kosong itu malah. Yang kosong yang bunyinya. Justru saya menganggap Ustadz Raihan bukan debu tayamum. Ustadz Raihan itu wudhu. Kalau saya mandi junub. Ustadz Raihan itu adalah sesuatu yang dipakai untuk beribadah. Kalau saya untuk bersih-bersih lah. Ustadz Raihan itu syarat sah ibadahnya. Atau kalau mau disamain sama-sama air, Ustadz Raihan itu adalah wudhu yang wajib. Saya jadi berwudhu, memperbaharui wudhu. Hukumnya sunnah. Ustadz Raihan hukumnya wajib. Makanya kalau di awal kan nggak mungkin tajdid belum ada wudhunya. Yang namanya tajdid memperbaharui wudhu setelah wudhu. Maghrib udah wudhu, tapi belum batal kan? Pengen wudhu lagi karena wudhu ibadah. Nah,
akhirnya tadi diperbarui. Itulah kenapa usaha yang di awal saya Lewasin si wow, pas lagi ada apa ya? Kayaknya pas ini sekalian mandi kali ya. Ya tadi mungkin saya juga si Numat. Jadi gimana cek? ada sedikit cerita. Cek nih. Masih iya Mungkin nih. kalian yang pernah ikut talim saya awal-awal di Alati, siapa yang pernah ikut talim di Alati? Ini anak baru semuanya. Cuma beberapa orang. Ini baru, Ustaz Rehan lama. itu adalah pemuda hijrah senior. Walaupun umurnya masih 20-an. 20 kecil. Beliau dulu ikut kajian saya di Al-Murabi, di Al-Latif, masih kuliah, masih sekolah SMA ya Ustaz? Masih SMA, Salman. Salman di mana? Oh, Al-Fasan Tauri, SMP ya Salman ya? Masih SMA, masih pakai celana SMA, ikut kajian di Al-Murabi sama Al-Latif. Entah apa yang saya omongin terinspirasi pengen ke Mesir. Saya merasa bersalah di situ. Padahal beliau udah terdaftar di ITB, pintar. Udah masuk ITB, gara-gara kena pengaruh nggak jelas dari saya di talim, akhirnya beliau keluar dari ITB, lanjutin ke Mesir. Di Mesir, beliau jadi aktivis dakwah, lebih radikal dari saya. Masya Allah ilmunya luar biasa, kesayangan dosen-dosen Al-Azhar, ketemu, nah ini mirip kita nih, ketemu istri sama-sama kuliah di Al-Azhar. Entah itu terinspirasi dari saya, entah. Masya Allah luar biasa, ternyata beliau fans berat ya. Tapi sekarang saya yang ngefans sama beliau. Menikah beliau dengan mahasiswi Al-Azhar dari Indonesia juga di sana. Nah, guys, nih para pemuda hijrah dari Cisaranten. Nah, Cisaranten nih bos, senggol dong. Nah, ini Cisaranten ini. Dia kehujanan tuh? Hah? Oh, Kehujanan? Kehujanannya. Tapi kalau kita baca kisah-kisah orang-orang solih, mantap. banyak dari orang-orang Pemuda solih hijrah unggul bos, senggol dong. mereka itu mudah, bukan karena mereka itu punya banyak privilege dalam hidupnya. Bukan karena mereka itu jago ataupun keren ataupun pintar ataupun hebat. Yang bikin hidup mereka mudah itu adalah mereka tahu gimana membentuk pintu langit. Jadi kalau kita ngerasa hidup kita itu susah, coba belajar deh gimana cara Jadi, membentuk pintu ini langit. Pintu langit ini cara sebuah kiasan, mengetuk ya. pintu Saya langit, bilang Allah ada sebuah langit. kiasan ya, Nanti ceknya. masuk sejumlah Sebuah dalam kiasan. Perdebatan lagi. Akidah. Ini sebuah kiasan. Allah Akbar. Gimana cara mengetuk pintu langit? Kita perlu belajar. Sehingga muncullah nanti cerita-cerita seperti seorang sahabat di zaman Nabi yang ketika dia dirampok di tengah jalan, tiba-tiba langit itu bergetar, lalu turun malaikat dari langit ketiga, menjelma sebagai seorang laki-laki, naik kuda, bawa tombak, dan membunuh perampok tersebut di depan dia. Kemudian malaikat itu bilang, aku diutus oleh Allah untuk menolong kamu. Ketemu malaikat face to face, karena dia tahu cara mengetuk pintu langit. Pertanyaannya, apa yang dia baca hari itu sampai turun malaikat di langit ketiga? Sebetulnya malaikat yang pengen turun itu banyak. Allah kasih perintah ke satu aja. Semuanya pengen, aku ya Allah, aku ya Allah, aku ya Allah. Kok bisa malaikat pengen nolongin dia habis-habisan? Ibaratnya kalau kita posting, tiba-tiba yang komen, yang like itu rame banget, viral. Itu yang saya sebut viral di langit. Karena dia tahu cara bikin postingan yang gampang di like. Dia tahu gimana bikin captionnya. Dia tahu gimana cara bikin template-nya atau mungkin videonya, editingnya segala macam dia tahu. Dan kita perlu belajar itu gimana biar viral di langit, di like, di repost, di story, viral, ditolong oleh para malaikat dengan seizin Allah. Bahkan bertemu malaikat face to face. Dan laki-laki ini gak terkenal, ketemu Nabi cuma sekali. Gara-gara berdagang, dia bukan ulama, dia bukan sahabat mujahid, dia bukan sahabat yang terkenal. Dia seorang tajir, seorang pedagang yang datang dari Damaskus ke Madinah, dirampok di tengah jalan, selamat sampai di Madinah ketemu Nabi. Terus Nabi bilang gini, Allah telah mengajarkan kepada kamu
tentang nama-nama yang bisa mengetuk pintu langit. Makanya langsung ditolong malaikat, dan kita pengen belajar itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa sehingga tiba-tiba laut merah itu terbelah? Apa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa sebelum laut itu terbelah? Padahal udah mentok. Bukan karena dia seorang nabi aja. Kalau dia seorang nabi aja bisa aja nabi terbunuh kan? Kan banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Tetapi kenapa kok bisa laut terbelah? Api itu padam, api itu menjadi sejuk, bukan padam. Kemudian bulan terbelah. Banyak lagi keajaiban-keajaiban yang kita baca dari kehidupan para nabi, para sholihin. Banyak cerita para sholihin hebat-hebat juga. Gimana caranya kita bertemu malaikat, bertemu Rasulullah di dalam mimpi, bertemu dengan orang-orang yang mau menolongin kita dengan perintah dan diutus oleh Allah dalam kehidupan kita, mendapatkan keajaiban dalam hidup, ketuk pintu langit. Saya teringat kisah ketika Ali bin Abi Thalib mimpi ketemu Nabi. Ali mimpi waktu itu Ali itu kangen sama Nabi. Terus sebelum tidur dia baca sholawat, tapi sholawatnya ada ciri khasnya lah. Nanti kita bahas tentang itu. Pas tidur, setelah baca sholawat, dia puji-puji Nabi, bilang kangen gitu, mimpi ketemu Nabi. Di dalam mimpi, Nabi ngasih Ali makan korma 2 butir. Ini Ali makan letok korma muda 2 butir. Ali senang makan korma muda yang dikasih sama Nabi. Bangun dari mimpi, pengen sholat subuh ke masjid, bahagia apa? Ya guys, jadi di atas sedang berlangsung ya, masih Ustadz Hanan Ataki beliau masih apa itu namanya, berceramah ya. Sedangkan saya di sini pulang duluan dikarenakan saya tidak sendirian guys. Saya bersama anak dan istri saya yang saya tinggalkan. Jadi pelajaran tentang hari ini saya belajar tentang niat, kesungguhan, dan juga kesungguhan dan kesabaran guys. Soalnya perjalanan ke sini keikhlasan pinter epul. Jadi perjalanan saya ke sini tidak mudah guys. Yang pertama, di perjalanan kita dihadang oleh hujan angin, siga lagu Mawar Bodas. Hujan angin, rodar gelap, kabulusan, terus ada kabut, jalannya juga liku-liku. Terus istri saya tiba-tiba ngeselin. Ya, tanya Epul kalau nggak percaya ya. Pokoknya banyak sekali hambatannya, tapi alhamdulillah semua tergantung niat kita ya. Karena niat saya kesini ingin mencari ilmu, ingin sowan bersama Ustadz Hanan Ataki. Alhamdulillah sampai juga di tempat ini, dan mudah-mudahan saya bisa anak saya bisa menuntut ilmu, belajar di sini ya, di pesan underscore trends. Dan ntar pokoknya tema kali ini adalah bagaimana caranya mengetuk langit. Ada 3 hal, nanti bisa kurang lebihnya bisa ditonton di YouTube ya. Pokoknya tema hari ini alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini. Jika ada kata-kata ataupun kesalahan saya mohon maaf karena saya hamba yang doib ya. Jadi teruslah beristighfar ya, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan juga perbanyak baca surat Nabi Yunus ya. Jadi seperti Nabi Yunus, kata beliau Ustadz Hanan Ataki, Nabi Yunus pernah diangkat dari 3 kegelapan, gelapnya lautan, gelapnya di perut ikan, dan gelapnya dunia. Pokoknya cingtong gelap kudu caraang lahnya. Amin Allahumma amin. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya guys, akhirnya kita pulang saja karena dikarenakan anak saya di rumah yang gede udah nungguin ya Gem ya.
Masih semangat, Gam? Aduh, ini baterainya mau habis, Gam. Come on, Gam. Go. Ini menjalani anak tangganya saya 4 kali balikan, guys. Naik, turun, naik. Alhamdulillah atas izin Allah kuat, guys. Ya, guys. Ada itu anak-anak dari Kepler Pasir Jati dan Ketum juga sudah menunggu di bawah, guys, sama Pak Waka Endan, juga Pak Komsus Tohir dan Pak Komsus Engko, juga Komsus Junot dan Pak OKK ada di bawah, dan Pak Waka OKK Jablay juga, karena cuacanya dingin, guys. Jadi apa ya, di pesantren ini pesantren yang bernuansakan kurikulumnya itu modis, kekinian, tapi tetap Islami. Jadi ya alhamdulillah, meskipun tidak lama tapi banyak ilmu yang kunci-kunci yang mungkin yang beliau apa namanya teh ya pokoknya mah alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi